Halo cuy, welcome back to my channel di DNS Korpo bersama gue Dimas Wahyu Pratama. Cuy, balik lagi di kontennya DNS Korpo. Di sini gue bakal melanjutkan monolog gue yang dimana mungkin sebenarnya ini monolog gue ya, cuma karena pelafalan gue monolog gue jadinya kayak kok beda lagi gitu kan. Enggak, sebenarnya masih sama cuy. Ini masih di kontennya monolog gue. Di sini gue bakal melanjutkan cerita-cerita gue mungkin yang sempat tidak gue ceritakan. Oh ya, mungkin gue bakal notice juga satu hal, Bang atau Dim, kenapa kok kontennya pakai baju leopard mulu gitu kan? Ya mungkin ini bakal jadi ciri khas nantinya gitu kan. Kayak gue tuh bingung cuy, ngerancang konsep ke depannya tuh kayak apaan gitu kan, kayak bajunya tuh udah gitu kan, udah semua nih cuy yang di konten-konten tuh udah gue pakai semua anjing gitu kan. Maksud gue kayak sampai gue minjem ke teman gue si Renal gitu kan, segala macem gitu kan, kayak kayaknya udah deh satu konten full kalau gue harus pakai baju leopard gitu kan. Maksud gue ya udahlah gitu kan, kayak jadinya kayak trio macan anjing gitu. Coba ya udahlah gitu kan, maksud gue seadanya aja dulu gitu kan. Di sini yang gue bilang mungkin gue baru ada mic baru yang dimana teman-teman juga nantinya bakal gue ajak ngebar juga pastinya. Banyak mungkin nanti konten-konten ngebar bakal banyak di DNS Korpo. Di sini gue bakal melanjutkan monolog tentang kisah ini jejak digital aja cuy. Sebenarnya jejak digital aja mungkin yang dimana ketika ini dikhususkan untuk adik gue Daniel Dwi Prasetyo, 2015 April tanggal 16, berjarak 15 tahun sama gue pastinya ketika lo nonton video ini nantinya gitu kan. Kayak sebenarnya gini cuy, ini gue ke adik gue sendiri aja kayak nggak deket cuy, karena memang masalah umur ya gitu kan, mungkin ada jauh gitu, atau mungkin karena gue terlalu apa ya, nggak bisa ngajak ngobrol anak kecil gitu ya. Maksud gue kayak gue juga mungkin lu nanti ketika besar atau ketika sudah seumuran gue, mungkin lu merasakan kayak lu tidak merasakan peran abang lu di rumah gitu kan, kayak lu tidak merasakan hangatnya abang lu di rumah gitu kan. Mungkin gue bakal ngejelasin ini, jadi nanti lu bisa lihat aja nih. Maksud gue kayak gue di sini ngobrol apa adanya gitu kan tentang lu di masa-masa sekarang ini. Kayak kalau bisa gue angkat, mungkin gue salah satu abang yang tidak bisa mengajak ngobrol adiknya. Kenapa gue bilang gitu? Karena gue terlalu kaku cuy, gue terlalu apa ya, mungkin kata-katanya ini nggak bakal jadi konten sedih anjing. Maksud gue kayak gue mengungkapkan yang ada di hati gue aja gitu kan. Kayak mungkin lu hidup di zaman yang semuanya sudah serba enak, jadi keterlaluan untuk lu nanti ke depannya banyak menuntut hal-hal yang tidak seharusnya lu tuntut gitu kan. Kayak mungkin kalau bisa gue jelasin kenapa seperti itu. Lu hidup yang dimana mungkin sudah banyak hal yang lu lakukan sekarang, kayak lu tamat SD, kayak lu mulai beranjak SMP mau ke SMA gitu kan. Dengan umur-umur lu sekarang ini, kayak lu lagi hobi-hobinya main HP, main game, atau main bola gitu kan sama teman-teman lu gitu kan. Gue tidak akan melarang apapun kesibukan lu selagi itu tidak apa ya cuy, mungkin bahasanya tidak berlebihan secara waktu gitu kan. Karena di zamannya gue pun sama gitu kan, kayak gue izin ke babe atau mama gitu kan, yang lo tau sendiri lah gitu kan. Mungkin lu bisa koreksi juga nanti omongan gue seperti apa. Ketika jam mau maghrib tiba, itu lu harus prepare sholat maghrib gitu kan, atau lu ngaji atau lu segala macem gitu kan. Gue harap kedepannya lu lebih sayang ke orang tua lu lebih care ke orang tua lu. Kayak mungkin gue belum bisa jadi peran abang yang baik di pandangan lu ke depannya. Kayak mungkin sewaktu SD ini lu masih kepegang sama gue gitu kan, masih gue jagain, masih gue marahin, atau masih gue bacotin, atau masih gue omelin gitu ya bahasanya ya. Karena lu adik satu-satunya, adik gue sendiri gitu ya, gue bingung nih gitu kan. Kayak mungkin lu lebih mikir aja nanti ke depannya bahwa lu tuh semuanya diusahakan gitu kan. Cuma mungkin yang tidak lu dapatkan sekarang ini waktu gitu kan.
kita berbicara soal waktu gitu kan. Kenapa gue bilang waktu, karena ya itu yang gue rasakan ketika dulu gue kecil pun sama gitu kan. Jadi apa adanya nanti ketika lo mungkin nonton konten ini atau mungkin lo play ulang video ini nantinya, ketika lo sadar bahwa abang lo pernah ngonten dulunya gitu kan. Jadi konten ini satu konten buat lo. Gue agak sedih sih sebenarnya gitu kan, agak terlalu gimana ya, bahasanya mungkin gue terlalu mengasihani lo gitu kan untuk sekarang ini gitu kan, karena apa yang gue rasakan dulu sekarang dirasakan oleh lo gitu kan. Ya gak usah cengeng lah gitu, maksud gue kan kita dilahirkan sama babe atau mama kita gitu kan, kayak ya udah emang kayak gini tipe keluarganya gitu kan, yang tidak ada keromantisan, tidak ada harmonis gitu kan. Pulang ke rumah cuma untuk makan, tidur, berangkat kerja gitu kan. Ya mungkin nanti lu akan merasakan juga halnya yang seperti itu. Dan gue sebagai abang tidak pernah ngajak lu ngobrol atau ngajak lu main atau ngajak lu bercanda gitu kan. Mungkin adalah seling waktu gue ngajak bercanda lu, gue ngajak ngobrol lu, cuma yang pasti gue masih bingung gitu kan, gue mau mulai dari mana gitu kan. Mungkin ketika lu nanti beranjak sudah 17 tahun atau 20 ke atas, ketika lu ngobrol sama gue, itu akan lebih kerasa gitu. Maksud gue feel-nya tuh, perasaannya tuh lebih dapat gitu kan. Kenapa selama ini gue diem aja gitu kan ke lu. Gue bingung yang pasti gitu kan, gue harus mulai dari mana ngobrol sama lu, gue harus ngebahas apa sama lu gitu kan. Kayak ya mungkin nanti lu akan merasakan lah gitu kan, ketika lu nonton video ini, lu tersadarkan akan cerita-cerita lama lu pas masa-masa kecil gitu kan. Lu jangan merasa paling tersakiti, lu jangan merasa paling apa ya, mungkin bahasanya tertindas di dunia ini gitu kan. Enggak. Di sini masih ada gua gitu kan, selaku abang lu gitu kan. Apapun masalah lu ke depan, gua bakal pegang gitu kan. Gua tidak akan lepas dari tanggung jawab gue sebagai abang juga. Mungkin nanti ketika gue sudah berkeluarga pun, gue masih akan membawa lu gitu kan untuk di rumah gue sendiri gitu kan. Karena yang gue bilang di awal, mungkin umur kita terlalu jauh, beda 15 tahun gue sama lu juga tidak dapat sosok peran abang dari gue gitu kan. Kayak ya abang gue tiap ngobrol sama gue cuma marah-marah aja, cuma ngoceh aja, cuma ngebacot aja gitu kan. Ya mungkin lu bisa nilai dari video ini gitu kan. Di sini masih tahun 2025, tapi gue bakal upload ya di 2025 juga gitu kan. Ya lu bisa lihat gitu kan, abang lu ini udah 1 tahun lebih mungkin di 2025 ini tidak dapat pekerjaan, belum sempat apa ya, mungkin bahasanya belum sempat dapat panggilan kerjaan baru atau yang lain gitu kan. Ini buru-buru gua buat dapat teteh baru buat ngajak ngobrol lu di rumah. Itu maksud gua. Mungkin ada beberapa teteh-teteh atau kakak-kakak yang pernah ngobrol sama lu. Anggaplah itu sebagai teman-teman gua gitu kan. Maksud gua mungkin ya lu bisa menilai lah nanti ketika besar gitu kan. Dulu lu pernah bawa ini gitu kan. Iya gitu kan. Oh iya, mungkin nanti lu bisa menilai lah ketika lu sudah berperasa gitu kan, maksud gue. Seperti itu mungkin yang bisa gue bilang. Gue agak sedih sih sebenarnya, terlalu apa ya cuy, kalau ke lu ini gue nggak ngerti. Gue diem tapi gue care sebenarnya sama lu gitu kan. Cuma mungkin feel jarak umur aja gitu tuh yang bikin gue sama lu nih kelihatannya nggak akur gitu kan. Asli sebenarnya di balik semua itu, mau mama ngomong apa, mau babe ngomong apa gitu kan, kayak gue peduli sama lu gitu kan. Kayak lu dibentak sama mama, lu dibentak sama babe gitu kan, sebenarnya gue mau bentak balik gitu kan. Cuma mungkin lu harus merasakan apa yang gue rasakan gitu kan. Maksud gue kayak ya lu harus ngerasain dulu lah gitu kan. Ini didikan VOC gitu kan. Ya lu bisa nilai lah nanti baik buruknya. Semoga lu bisa memilih jalannya ke depan seperti apa. Pilih teman juga, mulai pilih-pilih. Maksud gue circle-circle lu ke depan mungkin yang nantinya sekiranya baik atau buruk gitu kan, lu nanti bisa menilai. Gue pun bakalnya mengkoreksi teman-teman lu ke depannya seperti apa. Mungkin karena gue 15 tahun hidup lebih dulu dari lu, gue tahu nih gitu kan, apa buruknya apa baiknya gitu kan. Makanya gue
akan terus memantau lu sampai kapanpun. Dampaknya pun gue pengennya semoga adik gue nggak kayak gue gitu kan, pastinya kayak gitu. Ini terlalu emosional sih kalau gue ngomong kayak gini gitu kan, karena ya mungkin banyak yang tidak gue ucapkan juga. Mungkin lu bisa tonton konten ini nantinya, ini tetap jejak digital di kontennya Mono lo gue, bersama gue Dimas Wahyu Pratama di channelnya Dennis Korpo. Bye bye.